Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minta Asih Utami. Saya dari SMK Brantas Karangkates, wilayah Jawa Timur yang paling selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Secara singkat, perjalanan karir saya dimulai ketika saya lulus SMA tahun 1985. Karena tidak ada biaya, saya langsung bekerja, kebetulan diterima di staf SMA Kartika sampai dengan tahun 88. Saya sempat bekerja di pabrik plywood, hanya bertahan 6 bulan, kembali lagi ke SMA Kartika. Kemudian di tahun 1995 saya masuk di SMK atau STM Brantas waktu itu, sekaligus mengajar dan jadi bendahara sampai akhirnya di tahun 2021-2022 saya diangkat menjadi kepala SMK Brantas Karangkates. Saya menekuni dunia pendidikan ini, alasan pertama karena saya memang suka dunia pendidikan. Saya suka melihat anak-anak atau peserta didik kami yang bergurau, kemudian secara loyalitas saya sangat mencintai SMK Brantas Karangkates, dan juga karena dukungan teman-teman. Kemudian motivasi dan latar belakang saya dalam posisi ini jelas dukungan dari teman-teman pendiri, teman-teman seperjuangan, juga dari guru-guru, seluruh manajemen bisa memotivasi saya untuk terus meningkatkan kinerja yang ada di SMK Brantas Karangkates. Tantangan yang harus saya hadapi dalam posisi saya tentunya banyak tantangan yang harus saya hadapi. Yang pertama adalah bagaimana mengatur manajemen SDM yang ada di SMK Brantas Karangkates. Kemudian tantangan yang kedua adalah peraturan-peraturan atau perubahan-perubahan yang semakin banyak dalam dunia pendidikan, kemudian standar-standar sarana prasarana yang juga semakin besar bagi kami, khususnya SMK swasta yang ada di pinggiran kota Kabupaten Malang. Tantangan yang harus saya hadapi adalah persaingan SMK swasta yang semakin besar dan berat, kemudian sarana prasarana yang harus kami penuhi tentunya sesuai dengan standar industri yang ada, sekaligus bagaimana mengatur manajemen SDM yang ada di SMK Brantas Karangkates. Kemudian sejarah berdirinya SMK Brantas Karangkates ini dimulai tahun 1994, yang waktu itu kami adalah guru-guru yang ada di SMA Kartika, bahwa animo masyarakat pada saat itu terhadap SMA swasta semakin menurun, ditandai dengan perolehan jumlah siswa semakin sedikit, semakin berkurang. Akhirnya kami berenam melaksanakan atau punya ide untuk mendirikan sebuah SMK atau STM pada waktu itu sebutannya, mulai dari bagaimana menyiapkan sarana prasarananya sampai dengan akhirnya surat menyurat secara administrasi selesai di tahun 1995-1996 sudah resmi berdiri STM Brantas dengan jumlah siswa saat itu sekitar 90 yang kita masukkan dalam 3 rombel atau 3 kelas, sampai tiap tahun akhirnya bertambah dan saat ini kita mendapatkan 2070 siswa yang kita masukkan dalam 63 rombel. Kemudian dari sisi tempat, kalau di awal tahun pertama itu masih ada 1 tempat yang kita sebut kampus 1, kemudian berkembang ke kampus 2 sampai akhirnya kita sudah punya kampus 3 yang luasnya kira-kira 1,5 hektar yang menjadi pusat pembelajaran kita saat ini.
Kemudian perubahan dan inovasi yang kami lakukan ini tidak terlepas dari pengaruh pandemi COVID 2 tahun kemarin. Karakter dan kedisiplinan siswa maupun SDM yang ada di SMK Brantas begitu turun drastis, sehingga inovasi atau perubahan yang kami lakukan yang pertama adalah peningkatan karakter dan peningkatan kedisiplinan dengan menggunakan supervisi tendik, supervisi guru, kemudian inovasi-inovasi dalam hal standar industri dengan mengembangkan sarana prasarananya, kemudian kita menambah kerjasama atau MOU dengan dunia kerja dan dunia industri, antara lain seperti itu, mengembangkan TEVA dan sebagainya. Kemudian untuk program pendidikan atau inovasi baru yang akan kami luncurkan dari SMK Brantas Karangkates, ini adalah kita akan meningkatkan kerjasama dengan perusahaan yang lengkap, paket 8 link and mat, yang mulai kita lakukan dalam tahap awal di tahun-tahun belakangan ini. Kemudian kita menambah jumlah dunia usaha yang untuk pengembangan BKK. Kemudian sarana prasarana, kita bangun masjid, kita bangun koperasi, kemudian insya Allah kita akan mengembangkan kelas-kelas industri. Kalau sebelumnya ada kelas industri Yamaha, Suzuki, ada kelas pembangkit, insya Allah tahun depan kita akan mengembangkan kelas komputer. Untuk persiapan menghadapi Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe, kita sudah melaksanakan workshop, baik itu melalui Zoom maupun workshop mandiri dengan mengundang pengawas sekolah ataupun Widya Iswara dari B4TK BOE. Kemudian kita juga mengikut sertakan pelatihan-pelatihan guru-guru kami, mengikut sertakan Zoom yang berhubungan dengan guru belajar, melengkapi sarana prasarana, melengkapi sarpras terutama juga untuk kebutuhan internet. Di situ kami siapkan secara bersama-sama dalam rangka menghadapi Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe. Kemudian penghargaan yang kami peroleh karena kami masih 1 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, masih sedikit penghargaan yang kami peroleh. Tahun 2021 ada penghargaan dari Radar Malang Jawa Pos, Radar Malang Pos, berupa penghargaan kategori sekolah pejuang atau struggle school. Kemudian dari 5 pilar media itu sekolah dengan pilihan terbaik, sekolah kejuruan dengan pilihan terbaik untuk program unggulan. Kemudian tahun 2022 ini juga dari Radar Malang Award yang berhubungan dengan inovasi sekolah kejuruan. Kemudian dari segi pelayanan operasional tentunya kami sering mendapatkan masalah atau hambatan, namun masalah atau hambatan ini merupakan tantangan bagi kami untuk bisa terus maju dan menghadapi semua masalah. Masalah-masalah ini diantaranya tentang pendanaan. Memang kami swasta murni, otomatis pendanaan ini jadi sumber utama kami di samping bantuan-bantuan dari pemerintah, sehingga kami harus menyiapkan apa yang didahulukan dan apa yang bisa disiapkan belakangan. Kemudian masalah karakter tadi, karakter dan kedisiplinan terutama selama pandemi COVID ini harus kita utamakan, karena karakter siswa ataupun karakter pendidik ini harus benar-benar maksimal sehingga output dari siswa akan diminati oleh perusahaan. Yang diutamakan adalah karakternya.
Sementara untuk kompetensi memang kita tingkatkan, tapi karakter ini lebih kita utamakan. Kemudian pelayanan yang kami tingkatkan selama COVID, tentunya sarana prasarana yang berhubungan dengan protokol kesehatan ini berusaha kami lengkapi, karena kelas kami lumayan banyak, jadi harus pengadaan sarana prasarana ini cukup banyak juga, mulai dari hand sanitizer dan sebagainya, sarana-sarana kesehatan, vitamin, ini kita upayakan sedemikian rupa baik untuk siswa maupun guru. Kemudian peningkatan-peningkatan di bidang pembelajaran online ini kita juga tingkatkan. Kemudian dampak buruk pandemi COVID, saya yakin semua bidang ini pasti merasakan dampak dari pandemi COVID, terutama dalam hal pendanaan. Orang tua atau wali murid kita memang rata-rata dari menengah ke bawah, jadi selama pandemi COVID sangat sulit sekali untuk bisa lancar. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak karakter kedisiplinan tadi, yang tadi sudah saya sampaikan. Itu dampak terbesar bagi kami, sehingga kami harus memulai dari nol lagi semuanya. Kemudian mimpi besar bagi kami, banyak sekali mimpi-mimpi kami untuk SMK Berantas Karangkates. Kami punya mimpi supaya setiap kompetensi, ada unit produksi maupun TEVA-nya berjalan sukses. Kemudian kami juga mimpi masjid yang sedang kami bangun bisa menampung 2.000 lebih, terutama untuk peningkatan iman dan takwa warga sekolah. Kemudian kami juga punya mimpi untuk mempercantik lingkungan supaya sekolah kami benar-benar menjadi sekolah idaman yang menyenangkan, yang menyejukkan. Dan mimpi kami yang paling besar adalah kami ingin punya cabang di tempat lain yang proses pembelajarannya sama dengan SMK Berantas Karangkates. Kemudian sebagai tambahan bahwa SMK Berantas Karangkates merupakan sekolah rujukan bagi SMK-SMK lain, baik di wilayah Malang Raya, di wilayah Jawa Timur, maupun di luar Jawa Timur. Selama ini yang bergabung dengan BKK SMK kami ada sekitar 130-an SMK, jadi bekerja sama untuk menyalurkan anak-anak didik ke perusahaan-perusahaan. Dan alhamdulillah perusahaan kami banyak yang merujuk dari SMK-SMK lain. Kemudian perusahaan-perusahaan hampir tiap minggu mengadakan rekrutmen yang tesnya dilaksanakan di tempat kami. Keterserapan untuk lulusan sampai saat ini untuk tahun ajaran yang terakhir saja sudah sekitar 70% sudah terserap ke dunia industri. Bahkan sebelum lulus anak-anak kami sudah ada sekitar 215 yang diterima di industri atau di dunia kerja, sehingga ketika sekolah tempatnya jarak jauh ada di dunia kerja. Ini yang menjadi tambahan. Kemudian lembaga kami juga tempat training di dunia kerja. Ada 3 perusahaan yang melaksanakan training di tempat kami, yaitu Astra Otopat, kemudian ada KMS, ada KMB, Karya Mulia Bersama, dan Karya Mulia Sejahtera, yang kantor utamanya ada di Jakarta, kemudian peluang kerjanya ada di Kalimantan dan pulau-pulau luar Jawa. Saksikan terus channel YouTube 5 Pilar Media dengan mensubscribe dan share video ini.